Astaghfirullah, 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 Rabbi fir lana wal muslimin wa walidayna wa auladana. Astaghfirullah, 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 Rabbi gidna ilman nafian wa rizqana mubarakan. Astaghfirullah, 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 Rabbi ablana rizqan wasian wa amalan mutaqabbalan. Astaghfirullah, 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 Rabbi atina hasanatan fid dunya wal akhirah. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Wa minka salam sallim lana wa bidinina wal muslimin. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Anta salam wa minka salam, salim lana ila subuli salam. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Fa'atayna rahmatas salam wa warisa darasalam. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Bismillah, 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 bismillahirrahmanirrahim, 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 bismillah, 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 bismillah,
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirghafar. Bismillahirwadudil majid. Bismillah, 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 bismillahirbasit, bismillahirkhafif, bismillahirrafi'il mu'id. Bismillah, 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 bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirqawiyyil matin. Bismillah, 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 bismillah. Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah, Allahu, Allah. Wasyekh Ibnu Athaillah Wasyekh Izzuddin Ibnu Abdissalam wa nafa'ana bihima wa ulumi bihima biddarain amin ya rabbal alamin. Ila hadrati alaihima syai'ullahumma al-fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil adidil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Ibnu Athaillah wa Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam fi kitabihima wal awal fi kitabi al-hikam min Syekh Ibnu Athaillah wasani Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam hadur rumus wa mafatihul kunuz insyaallah wa nafa'ana bihima wa ulumi bihima insyaallah fid darain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Ibnu Athaillah dan Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam Allah selalu mencurahkan kepada kita pertolongannya, lutfan, kelembutan dari Allah dan ridhonya untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita, hidup kita, kematian kita, memberkahi anak-anak kita, tetangga-tetangga kita, kerabat-kerabat kita, keluarga-keluarga dekat dan jauh kita, dan orang-orang di sekeliling kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kelebihan yang banyak di antara para makhluknya. Amin ya rabbal alamin. Minggu kemarin saya mengisahkan tentang orang yang wusul, orang yang sampai kepada Allah. Sudah 2 minggu ini kita bahas, tapi masih belum habis lagi ya kemarin. Yaitu kalimat min qaul dari perkataan Syekh Ibnu Athaillah yang kata beliau, saya ulangi lagi, wusuluka ilallahi wusuluka ilal ilmi bihi. Wusulmu kepada Allah itu ialah wusul itu artinya sampai. Arti sampainya kepada Allah itu wusul ialah sampainya kamu wusuluka ilal ilmi bihi, kepada ilmu yang dengannya, bihi itu yang dengannya ilmu itu kamu sampai. Berarti kan kalau kita dapat ilmunya, mengerti ilmunya, kita menjadi sampai. Kenapa? Berarti tidak beribadahlah kepada Allah. Tidak beribadahlah kepada Allah. Belajar ilmu Allah atau belajar ilmu untuk mencapai kepada Allah itu ibadah. Itu termasuk ibadah. Jadi, lalu kita sembahyang, ibadat, puasa dan haji itu bagaimana? Itu syarat supaya kita sampai. Itu kan syarat. Jadi tanpa itu
ibadah-ibadah yang disebut dengan ibadah mahdoh atau ibadah yang langsung dari langit, yaitu ibadah yang termasuk sholat 5 waktu itu mahdoh, yang dari langit langsung, murni dari langit. Puasa itu murni dari langit itu, apalagi haji itu murni dari langit, zakat itu murni dari langit. Kita lakukan itu. Maka kalau tidak bisa berzakat pengguru, bersedekah. Janganlah, kalau sedekah kan lebih bebas. 5.000 bawa, 2.000 bawa, berzakat tidak bisa 2.000. Ya kan? Nah, artinya apa? Ketika kita mengerjakan itu sebagai landasan realnya, maka kita belajar bagaimana mengerti ilmu tentang sampai kepada Allah. Itu yang pertama. Wa illa fazalla Rabbuna ayyatasalla bihi syai'un. Karena Rabbuna Tuhan kita itu ayyatasalla bihi syai'un aw yatasalla bi huwa bisyai'in. Dia tidak bisa disentuh dan sesuatu atau kita tidak bisa menyentuhnya. Kenapa? Karena bukan bersentuhan begitu, karena Tuhan bukan manusia. Itu kan, kalau kita memikirkan Tuhan seperti manusia, salah, kita fatal. Tuhan itu bagaimana? Laisa kamitslihi syai'un, tidak bisa dibayangkan. Kalau disebut ila wajhillah, kepada wajah Allah, bukan wajah seperti manusia, bukan. Tapi itu adalah kehormatan hadrat Allah aja wajalla. Karena maha mulia, kita tidak bisa menghadiahi Allah, misalnya surah Fatihah tidak bisa. Maha mulia karena dia pemilik. Misalnya ila hadratillahi ta'ala al-Fatihah tidak boleh. Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena dia bukan makhluk. Tapi kalau kepada nabi, kepada manusia yang lain boleh kita ucapkan kalimat hadiah itu, kalimat penghormatan itu. Karena Allah adalah pemilik kehormatan itu. Kehormatan itu sendiri adalah dirinya yang maha agung. Subhanallah. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua tadi ya sudah. Yang ketiga kemarin, makna selanjutnya adalah bagaimana orang yang sampai itu. Ternyata orang yang sampai itu yang minggu kemarin adalah musyahadah fi fi'lihi. Orang yang mampu ilmu wusul itu, ilmu sampai kepada Allah itu ialah musyahadah, menyaksikan. Menyaksikan apa? Fi'lillah, yaitu perbuatan Allah. Maksud menyaksikan, kalau kita melihat orang melakukan menggosok baju atau apa berjalan, itu kan melihat perbuatan orang tuh, bukan seperti itu kita melihat Allah. Tidak zat Allah itu kita lihat, tidak. Lalu bagaimana maksud musyahadah melihat Allah perbuatan? Kita melihat bekas perbuatannya sebenarnya. Bekas perbuatannya. Siapa bekas perbuatan? Kita manusia ini kan bekas perbuatannya. Manusia ini semuanya bekas. Bekas perbuatan Allah, bekas ciptaan Allah. Alam semesta ini, alam raya ini, itu bekas semuanya, bekas ciptaan Allah. Kenapa gunung Mahameru itu tinggi misalnya gitu kan? Nah, itulah Allah yang menciptakan itu. Kita melihat itulah perbuatan Allah menciptakan itu. Kita melihat ada nyamuk, ada sasirago, enggak Pak? Kalau nyamuk itu model kayak pesawat kan, tapi kalau sirago enggak apa tuh? Apa namanya? Kayak helikopter ya. Aneh kan? Ya, itulah hebatnya ciptaan Allah. Bagaimana hebatnya Allah. Nah, melihatkah kita? Lalu melihat di sini menyadari, maksudnya berarti menyadari itu sebagai perbuatan Allah. Makanya dalam agama kita tidak boleh menghina makhluk, tidak boleh menghina, merendahkan orang lain, ya kan? Tidak boleh merendahkan makhluk pun juga tidak boleh. Misalnya melihat kodok lalu kita berkata dasar muha buruk kodok ini, tidak boleh kita. Kenapa? Itu karya Allah itu. Katak itu karya Allah.
Adalah mungkin yang lebih jelek lagi dari muhakatak tuh ada lagi ya kira-kira apa namanya hewannya apa namanya. Adalah pernah melihat lah. Nang bila diambil kumbang kah tuh? Model kayak kumbang tuh Pak. Tuh coba lihat diambil, lihat di mukanya Masya Allah. Atau kayak badak tuh nah bagus lah muka. Hah? Ya lah, tapi kita tidak boleh menghina. Ini karya Allah luar biasa ini. Ada mirip-mirip kayak manusia, kadang tidak. Kadang kita senyum tertawa kita. Masya Allah. Kayak apa? Ada kera, ya kalau warik, ada di atas kera dan warik itu ada apa? Orang utan, mirip-mirip sudahlah sama manusia. Ada lagi bina mirip benar, bakantan. Pernah melihat bakantan Nabian? Bakantan kalau di Banjar ini disebut orang Belanda jadi ya lah. Karena ya kah? Tinggi, mancung hidungnya. Ya lah. Nah, jadi mancung itu bukan hanya keturunan Arab lain. Lah. Keturunan Belanda ya juga ya. Luar biasa. Nah, pada saat kita melihat yang begitu-begitu, menyadari kehidupan ini, pada saat itu kita sadar atau tidak bahwa kita menyaksikan perbuatan Allah. Maka bila kita sadar selalu dalam hidup kita, berarti kita berzikir terus kepada Allah. Wah, bila pian melihat kehidupan ini sebagai perbuatan Allah, pian hanya sebagai apa? Penonton pian. Duduk pian menonton. Kayak orang menonton sepak bola tuh nah. Yalah. Nah, siapa yang menendang bola Maradona kah atau siapa? Siapa sekarang yang hebat tuh apa? Ronaldo. Nah, hebat Ronaldo nonton bola, masuk gawang, malu. Kita penonton menara kita melihat. Itu gawian Dorna, siapa? Pekerjaan Ronaldo. Tapi yang kita lihat di alam nih bukan yang johir itu perbuatan Allah. Yang johir itu perbuatan yang kita lihat. Di balik daripada yang kita lihat itu, dialah ada perbuatan Allah Azza wa Jalla. Yuk. Pohon tuh tumbuh enggak waktu kita duduk nih tuh sedang tumbuh enggak dia? Pohon-pohon tuh. Tumbuh kan? Pertanian sedang tumbuh kan? Itu pilih Allah. Itu perbuatan Allah, tumbuh dia. Luar biasa. Tiba-tiba kita terkejut di depan rumah kita di sungai banyak ikan. Kita tidak tahu kapan ikan itu beranak pinak. Iyalah. Wah, asik aja kita mengunjungi nah. Mancing. Luar biasa. Al-fi'li. Maka orang yang musyahadah menyaksikan perbuatan itu termasuk musyahadah yang pertama. Musyahadatul awal, orang yang menyaksikan Allah itu termasuk orang yang wusul tingkat peringkat yang pertama kata Syekh Ibnu Athaillah. Nah, itu menurut beliau. Kalau menurut pikiran kita macam-macam ya, cuman ini kan menurut Syekh Ibnu Athaillah itu yang tajallil af'al wa huwa awwalut tazaliyat. Itulah pertama kali seseorang bisa melihat tazaliyat indahum. Tazali itu jelasnya. Tajali itu artinya jelasnya Allah di hadapan. Sebelumnya tidak jelas. Sebelumnya dia tidak tahu. Dia hanya tahu Tuhan itu nama saja. Yalah. Siapa Tuhan kamu? Allah. Yalah. Nah, waktu kita kecil yalah. Siapa Tuhan kamu? Allah. Tuhan itu kan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Itu aja tahu kita. Bila berdosa kita minta ampun kepada Allah. Astagfirullah, banyak dosa aku nih sudah astagfirullah, minta ampun gitu. Karena Tuhan yang kita dengar Maha Pengampun, lalu kita minta ampun, astagfirullah. Nama saja kita tahu. Makanya ketika Nabi diajarkan tentang Allah, Jibril datang, Iqra bismi rabbikal ladzi. Iqra, sebutlah, bacalah bismi rabbika, dengan menyebut nama Tuhan. Oh, itu kan Jibril tuh mengucapkan kata-kata. Yang dipikirkan Nabi apa? Yang dipikirkan Nabi siapa pemilik nama ini. Itu. Oh, benar ya, Jibril yang mengasih nih, mengajarkan nih. Tapi sebenarnya ini adalah dibalik semua ini ada perbuatan Allah Azza wa Jalla.
Yakin beliau, sehingga beliau mengulangi kalimat Iqra bismi rabbi. Jadi mengulangi beliau. Bu, paham juga, Bu? Ya kah? Nah, itu pertama. Lalu melihat maling penggurujar, becuntan, becuri, mendengar orang nang kada baik dan sebagainya, itu perbuatan Allah, perbuatan maling itu. Tapi di balik perbuatan maling dan kehidupan ini ada yang maha mengatur. Iyalah, bisalah maling itu terjadi kalau Tuhan tidak memberikan pengaturan. Karena itu di dalam Al-Quran Allah berfirman, ya kan? Siapa? Wahadainahu naddain. Kami ajarkan kepada manusia dua petunjuk. Jadi dalam diri kita ini ada dua sudah. Hadain, dua. Apa-apa aja. Ya lah. Pertama at-taqwa, yang kedua adalah al-fujur. Makanya sifat manusia itu ada fujur. Fujur itu keburukan. Dari sifat fujur itulahnya pintar. Orang bawa baik rumah, ini bisa membongkar rumah. Gitu kan? Iyalah. Nah, ya lah, pasti kayak itu tuh. Lawannya ada terus. Tukang susah-susah bikin jendela, ya lah. Inya melihat, memikirkan kayak apa membongkar jendela nih. Ya kah? Nah, itu sifat fujurnya. Ah, itu uniknya, bolak-balik seperti itu. Itu dari siapa tuh? Dari Allah Azza wa Jalla. Tapi melakukannya itu ya si maling itu. Nggih, paham lah. Saya mengisahkan kemarin ada orang hilang apa? Atau berjalan ditabrak oleh becak. Sakit kakinya loh. Lalu dia marah, bungol banar, jak bahasa Banjarnya, bangsat nih. Bungol nih tukang beca nih sebagainya. Sampai ke rumah dah pokoknya aslinya marah-marah. Andaikan tidak tukang beca itu menabrakku, kau bisa undangan maulidan nih, keselamatan nih di rumah aja aku. Macam-macamnya marah-marah. Berarti orang itu tidak melihat Allah, dia tidak musyahadah. Oh, masa yang menabrak tuh guru Allah Ta'ala? Bukan. Yang menabrak itu ya tukang beca. Jelas perbuatan tukang beca, siapa yang mengelak itu tidak bisa dicara. Tapi kita terkena musibah itu. Siapa yang berkehendak? Siapa yang mengatur? Ma'asobaka hasanatin paminallah. Ma'asobaka min sayatin pamin nafsik. Kebaikan itu dari Allah, keburukan itu dari diri manusia. Nah itu kan, tukang beca itu memang tukang beca yang menabrak itu. Tetapi yang menentukan al-mudabbir al-umur, perbuatan Allah menentukan bahwa hari itu, jam itu, tanggal itu ada takdir kepada dirinya. Ditabrak oleh tukang beca. Allah berfirman, wala nabluwakum bisyai'in, kami timpakan kepada manusia bisyai'in, dengan bermacam-macam musibah. Ya lah. Nah, yang menentukan itu. Begitu mata perhatian kita kepada peristiwa yang disebut oleh Tuhan itu, bahwa musibah itu Allah, kita lupa kepada tukang beca tadi. Yang kita perhatikan Allah yang menentukan kita hari ini sakit, maka kita meminta ampun kepada Allah. Kita tidak mencak-mencak lagi mencela si tukang beca. Payapna fi'lihi, payapna fi'luhu, perbuatannya pun menjadi lenyap. Wa fa'ala ghairihi, dan wa fi'lu ghairihi, dan perbuatan selainnya. Fi fi'lillah, semuanya adalah perbuatan Allah. Akhirnya dia terkonsentrasi pada perbuatan Allah, yaitu yang menentukan peristiwa dan kejadian itu. Wa huwa yakhruju fi hajil halah ani tadbir, dan seterusnya lah. Nah, kita yang kedua supaya berjalan. Awalu maratibul wusul, inilah pertama kali haji. Awalu maratibil wusul, inilah martabat yang pertama. Wa minhum may yahsulu lahu tazalli sifat
payakfu fi maqamil haibah wal unsi bima yusahiduhu qalbuhu minal jalal wal jamal. Martabat yang kedua adalah martabat yang terhenti perhatiannya pada sifat Allah Azza wa Jalla, yaitu sifat-sifat Allah, payakfu fi maqamil haibah wal unsi, sampai timbullah pada dirinya haibah. Haibah itu merasakan hebatnya Allah, wal unsi, dan kemanisan melihat kehebatan Allah atau keindahan Allah, minal jalali wal jamal, tentang kebesaran Allah wal jamal, dan keindahan Allah Azza wa Jalla. Hajihi rutbatin saniyah min rutbatil wusuli. Inilah tingkatan yang kedua orang wusul kepada Allah, menyaksikan sifat Allah pada jama dan jalal Allah Azza wa Jalla. Nah, melihat lagi keindahan Allah atau kebesaran Allah dari sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Di mana lagi itu? Di alam semesta ini juga, di kehidupan sehari-hari. Duduk termenungnya. Pas ada kejadian peristiwa, mungkin ada peristiwa kejadian, mungkin tidak ada peristiwa, atau dia mengada-ada di dalam pikirannya, atau ada peristiwa memang. Ketika itu air sulit dicari. Kenapa? Musim kemarau. Yalah, susahnya anak mati dah manusia rasanya kalau tidak ada air. Hampir harga air itu melambung, naik tinggi. Orang ribut cari air, dia merenung, Masya Allah, air aja lah. Jadi kita mati manusia nih. Apalagi yang lainnya dikurangi Tuhan, oksigen gak ditarik Tuhan. Kuasanya Allah. Nah, disitunya melihat kudrat Allah. Bagaimana kuasanya Allah mengatur, mengadakan kehidupan ini sehingga manusia perlu dengan air. Terenung dia, kagum dia kepada Allah. Maka saat itu orang itu tazali, dia musyahadah, menyaksikan musyahadah. Jelas tajali kepadanya tentang kebesaran Allah pada sifat Allah Azza wa Jalla al-Qudrat, al-wujud, Allah yang wujud, Allah yang maha ada. Alam semesta ini nah, tiba-tiba kena sepeda motor hanyar datang keluar, ya Allah. Tiba-tiba kena mobil baru, ada model merek baru kah apakah, ya lah. Tiba-tiba tak terasa di kampung, dulu sunyi di kampung nih, kalau banyak orang manusia sudah macam-macam. Anak siapa nih? Anaknya si Anu, oh anaknya Udin kan nih Bang, anaknya si Yono, oh rupanya Yono beranak pinak lah. 5 orang anak Sidin, ada si Udin itu anaknya 4 orang, ada siapa. Akhirnya banyak kampung, banyak manusia ya lah, rumah bertambah di mana-mana. Masya Allah, Allahul wujud, Allah maha ada. Yuk, kita ketika melihat manusia bertambah-tambah dalam kehidupan ini, rumputnya bertambah-tambah, ya lah. Dulu pinalingai aja sini banyak mana rumput sudah menghalangi rumah yang didiamkan rimbun. Allahul wujud, Allah yang maha ada, yang mengadakan semuanya. Ya Allah, kagum kita melihat Allah. Masya Allah. Pada saat itu orang itu musyahadah, menyaksikan sifat Allah, yaitu sifat-sifat Allah pada sifat wujud namanya. Maka martabat ini disebut dengan martabatus saniyah, martabat yang kedua namanya. Martabatus saniyah, martabat yang kedua. Subhan. Nah, asyik dia musyahadah di sana, pekerjaannya musyahadah, kemudian di mulutnya terucap subhanallah, subhanallah, katanya mulutnya subhanallah. Nanti karena melihat sesuatu, alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah. Ini usul yang kedua yang di dalam Al-Quran itu, alladzina yazkurunallah,
yatafakkaruna fil khalqis samawati, yang mereka itu tafakkar, memikirkan tentang langit dan bumi. Disitunya melihat Allah Azza wa Jalla Subhanahu. Ini adalah martabat yang kedua pada sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan kita dapat mengerti ya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita mendapatkan hikmah di dalamnya, mendapatkan karunia dari Allah yang banyak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Subhanalladzi ja'alahu Muhammadan rahmatan lil alamin. Man qala inni lam ubas la ana wa innama bu'istu rahmatan lil alamin. Allahu Allah, Allahu Allah, Subhanalladzi ja'alahu Muhammadan rahmatan lil alamin. Man qala inni lam ubas la ana wa innama bu'istu rahmatan lil alamin. Allah